Kami sambut firman Allah pada pagi hari ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap untuk mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kangen ya Bapak Ibu Saudara sekalian, lama tidak ketemu, kira-kira 3,5 tahun gitu ya. Yesus naik ke surga, terus kemudian hari ini hari yang berbeda, ada perayaan yang lain yang kita rayakan. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu topik yang sangat penting di dalam kekristenan. Bukan berarti yang lain tidak penting, tetapi yang ini juga cukup penting. Jadi ada beberapa perayaan yang merupakan klimaks di dalam kekristenan, dan hari ini merupakan puncak klimaks gitu ya, puncak klimaks dari perayaan-perayaan Kristen yang kita rayakan tiap tahun. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita belajar tentang Pentakosta. Karena apa? Karena kalau menurut hitungan kalender, nanti kita akan lihat bersama-sama, kita ini masuk di hari-hari kita memang merayakan hari Pentakosta. Dan teks kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai dengan yang ke-47. Tetapi kalau Bapak Ibu dan Saudara sekalian kepingin tahu lebih lanjut sebenarnya, atau seharusnya kita memang membacanya mulai dari ayat pertama gitu ya. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-47. Karena kalau kita perhatikan bersama-sama, Lembaga Alkitab Indonesia atau Alkitab kita itu membagi menjadi 3 bagian. Dari mulai ayat yang pertama sampai dengan 47. Yang pertama sampai dengan ke-13 itu membicarakan tentang turunnya Roh Kudus. Jadi ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13 itu membicarakan tentang turunnya Roh Kudus. Kemudian 14 sampai dengan 40, beberapa membagi sampai yang ke-41, Petrus itu tiba-tiba khotbah, lalu kemudian berapa orang yang percaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Kisah yang sangat terkenal, berapa yang percaya? Iya, karena kita mempercayai Tritunggal berarti depannya harus 3 ya Bapak Ibu ya, enggak boleh lain ya Bapak Ibu ya. Jadi depannya 3, nah pilihannya cuma 30, 300, 3.000 atau 30.000 Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa pilihannya Bapak Ibu? Oh iya, kita enggak mau 30.000 ya Bapak Ibu ya, terlalu besar ya, 3.000 aja ya. Nah Bapak Ibu Tritunggal berarti yang selamat juga 3.000 orang. Yang percaya pada waktu itu memang betul 3.000 orang Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi Petrus tiba-tiba berdiri karena apa? Karena di ayat yang ke-13 itu beberapa orang gini, ini orang-orang ini mabuk oleh anggur ini gitu. Terus kemudian Petrus langsung berdiri dan dia berkhotbah. Karena apa? Karena pengurapan dari Roh Kudus. Berkhotbahnya apa? Mereka bukan mabuk oleh anggur, hari masih pukul 9 pagi, tetapi mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-41 ada 3.000 orang yang dibaptis, mereka percaya dan diselamatkan. Lalu yang bagian yang ketiga kita akan memperhatikan mulai ayat yang ke-42 sampai 47 itu membicarakan tentang cara hidup jemaat mula-mula. Jadi cara hidup jemaat mula-mula Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau misalkan kita mau secara keseluruhan tahu, maka kita harus membaca dari ayat yang pertama. Dari proses Roh Kudus turun, lalu kemudian apa tujuan Roh Kudus turun gitu ya. Tapi kita tidak mungkin membahas secara keseluruhan. Jadi hari ini kita akan lihat 41 sampai 47, tetapi setidaknya kita bisa belajar secara keseluruhan. Bapak Ibu mari kita perhatikan teksnya. Mari kita lihat baik-baik dan perhatikan, baca dengan teliti bersama-sama dengan saya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. 41 dikatakan begini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Banyak sekali keajaiban yang dilakukan oleh rasul-rasul itu sehingga semua orang kagum tetapi juga takut. Ada rasa kagum dan juga ada rasa takut. Orang-orang percaya itu semuanya terus bersatu dan apa yang mereka punyai mereka pakai bersama-sama. Mereka menjual barang-barang dan harta milik mereka,
Lalu apa? Membagi-bagikan uangnya di antara mereka semuanya menurut keperluan masing-masing. Beberapa orang mengatakan gini, kalau kita mau jadi jemaat mula-mula maka kita harus jual semua milik kita. Enggak, keliru Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya. Karena ayatnya tidak mengatakan demikian. Kebutuhan kita juga penting Bapak Ibu. Di ayat yang ke-45 cuma dikatakan begini. Dan lalu membagi-bagikan uangnya di antara mereka semuanya menurut keperluannya masing-masing Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bukan untuk terus kemudian dibagikan-bagikan gitu ya. Jangan seperti sinterklas Bapak Ibu ya. Terus kita enggak tahu sinterklas di mana gitu Bapak Ibu. 46, setiap hari mereka terus berkumpul di rumah Tuhan serta makan bersama-sama dengan gembira dan rendah hati, terus ada kata-kata di rumah masing-masing. Jadi kalau kita perhatikan bukan cuma bersekutu di gereja, tetapi juga bersekutu di rumah mereka masing-masing. Jadi persekutuan itu terus-menerus dilakukan di jemaat mula-mula. 47, mereka terus memuji-muji Allah dan disenangi oleh semua orang. Setiap hari jumlah mereka terus bertambah karena Tuhan memberikan kepada mereka orang-orang yang sedang diselamatkan. Jadi ceritanya jelas Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau kita memperhatikan 41 sampai dengan 47, dan ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari peran Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus mulai ayat yang pertama itu kemudian memberi dampak yang sangat signifikan, kemunculan jemaat mula-mula, dan itu beberapa hal yang dapat kita perhatikan mulai ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Kalau saudara masih ingat, saya pernah menyampaikan Yohanes pasal 16, Yesus berkata begini, adalah lebih baik jika aku pergi kepada Bapa, karena kalau aku tidak pergi maka sebenarnya penolong itu tidak akan datang. Kenapa disebut sebagai penolong? Ya karena dia akan menolong kita. Dan yang akan kita lihat di ayat yang ke-42 sampai 47, dia memang benar-benar menolong kita dalam bentuk terus-menerus bersama dengan kita. Kalau itu Bapak Gembala pasti terus-menerus menyampaikan, Pak Yohanes juga terus-menerus menyampaikan perannya Allah, perannya Kristus, perannya Roh Kudus untuk kita. Makanya di dalam doa berkat itu kan berkatnya dari Allah, terus kemudian kasih karunia-Nya dari Yesus Kristus, lalu kemudian penyertaan dari siapa? Roh Kudus. Jadi sebenarnya punya peran masing-masing, walaupun dia tetapi dia tunggal Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Walaupun kelihatannya punya karya masing-masing, tetapi ketiga-tiganya itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Bukan satu pribadi yang melaksanakan tiga tugas, enggak. Jadi Tritunggal itu memang konsepnya agak sedikit rumit, ada unsur natural dan ada unsur supranatural yang sama-sama perlu kita pahami bersama. Jadi ada aspek iman yang juga perlu kita pakai. Nah, saya tidak akan panjang-panjang ke sana Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kapan-kapan kalau ada waktu kita akan bahas bersama-sama, tapi saya yakin Bapak Gembala pasti sudah menjelaskan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya akan memulai dengan hal ini terlebih dahulu. Kita tentu mengetahui hari-hari raya orang Kristen gitu ya. Apa saja yang kita rayakan. Saya kasih merah karena di belakangnya saya tidak kasih tanda gitu ya. Tetapi kita semua pasti tahu bahwa yang pertama kita rayakan selalu apa Bapak Ibu? Natal, betul gitu ya Bapak Ibu. Natal itu selalu memori kita karena liburan yang paling panjang untuk kita. Jadi kita liburannya paling panjang Natal, bukan Bapak Ibu ya. Kalau kita memang Natal yang paling panjang gitu Bapak Ibu ya. Paling tidak beberapa hari kita libur di hari Natal gitu. Memang betul Natal kita rayakan secara luar biasa dan besar-besaran. Tetapi setelah Natal, hari raya kedua yang kita rayakan itu apa? Jumat Agung dulu dong Bapak Ibu, mati dulu baru bangkit Bapak Ibu. Jangan bangkit dulu baru mati Bapak Ibu. Kebalik nanti ya. Jadi kita mau merayakan yang namanya Jumat Agung terlebih dahulu, kematian Yesus Bapak Ibu. Beda ya sama Paskah Bapak Ibu. Walaupun kita seringkali gini, kenapa jatuhnya harus Minggu? Harusnya kalau Senin kan bisa libur, Minggu sama Senin Bapak Ibu. Tapi karena namanya Jumat Agung, ya liburnya Paskah selalu Minggu. Dan seringkali kita kecewa Bapak Ibu, kenapa harus Minggu gitu kan ya. Tapi kita ingat Jumat Agungnya libur Bapak Ibu ya. Sekarang di kalender kita sejak zaman Pak Jokowi sudah dituliskan wafat Yesus
Kristus. Nah, kita bersyukur karena memang menurut saya Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih itu ada beberapa perbedaan dan saya tidak mengatakan sama Bapak Ibu ya. Walaupun mereka mengatakan sama tetapi menurut saya tidak sama. Ada beberapa perbedaan yang signifikan konsep-konsepnya gitu Bapak Ibu. Nah, setelah Jumat Agung maka Paskah, kebangkitan Yesus, dan ini 3 hari Bapak Ibu. Betul ya, 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus kemudian setelah Paskah ada Ascension, kenaikan. Jaraknya berapa Bapak Ibu? Bapak Ibu? 40 hari, makanya saya pernah menjelaskan tentang 40 days, 40 hari. Mengapa Yesus harus ada di dalam dunia selama 40 hari? Dan itu ada beberapa alasan, salah satunya adalah menguatkan iman para murid. Jadi bukan tanpa tujuan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga Bapak Ibu. Jadi dia 40 hari berada di dalam dunia. Dan beberapa orang mengatakan gini, kalau Yesus ada di dalam dunia 40 hari, maka kalau misalkan ada keluarga kita yang meninggal, terus di belakang kelihatannya kopinya berkurang, kamar mandinya kletek-kletek, kita langsung ngomong gini, emak pulang ya. Enggak ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini cuma peristiwa yang bisa dilakukan oleh Yesus. Kita meyakini bahwa ketika seseorang meninggal, maka saat itu juga rohnya kembali kepada Allah, tubuh jasmaninya dikuburkan maupun dikremasi gitu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tetapi rohnya langsung kembali kepada Allah. Jadi jangan berpikir orang-orang itu 40 hari baru kemudian terus naik ke surga. Tidak ada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Menurut konsep kekristenan saat itu juga sudah berada di surga. Jadi Yesus saja yang sanggup melakukan hal itu, dan yang terakhir yang kita rayakan ini klimaksnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi kalau saya memperhatikan Natal itu kan bukan klimaks. Beberapa beranggapan Natal dirayakan secara meriah karena itu orang itu lebih suka dengan kelahiran biasanya. Benar kan ya Bapak Ibu ya? Kalau kematian kita datangnya pakai baju seringkali cenderung ke hitam. Tapi kalau kelahiran kan kita pasti membawa sesuatu sih Bapak Ibu, ya kan, seneng gitu ya dibawain mangkok makanan dan lain sebagainya, karena usianya kita merasa masih panjang gitu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tapi pergi ke adijasa gitu ya, paling kita cuma bawa amplop gitu ya, bawa amplop aja nggak bawa yang lain, kita kan nggak mungkin bawa piring nasi dan lain sebagainya, seneng-seneng gitu kan nggak mungkin gitu kan Bapak Ibu ya, datang gitu guyang-guyu gitu. Saya sering kali ngomong sama teman saya gitu, kalau kita kan lebih sering bercanda dia di jasa, dan saya sering kali ngomong gini, kalian ini sebenarnya berduka apa enggak sih? Terus keluarganya saya juga mengatakan, kalian ini berduka apa enggak sih? Kok guyang-guyu gitu ya. Jarang gitu ya, jarang keluarga yang nuangis, terus mungkin nuangisnya hari pertama aja. Tapi dalam konsep kekristenan kan memang kita punya keyakinan bahwa rohnya sudah kembali kepada Allah, dan itu membuat kita berbahagia dan tidak berlarut-larut di dalam duka cita. Bukan berarti kita tidak berduka cita Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi jangan salah tangkap ya Bapak Ibu. Kalau salah tangkap tentang hal ini dilaporkan ke Bapak Gembala, saya tidak diundang lagi nanti Bapak Ibu ya. Jadi yang benar ya Bapak Ibu, pesannya yang benar. Maksud saya harus jelas Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, lalu 10 hari kemudian kalau kita perhatikan ada yang dinamakan dengan Pentakosta. Terus kemudian kita kenalnya kan gereja bukan Pentakosta tapi gereja Pantekosta gitu ya, di mana-mana gereja Pantekosta di Indonesia, gereja Pantekosta pusat Surabaya. Jadi yang betul sebenarnya adalah Pentakosta, tetapi lidah orang Indonesia kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa makanan penambah rasa makanan itu dinamakan dengan kecap gitu Bapak Ibu? Pernah enggak? Saya coba browsing-browsing, kadang-kadang saya suka gitu ya browsing-browsing. Kenapa dikatakan kecap Bapak Ibu? Kenapa tidak dikatakan dari dele warnanya hitam, memberi rasa yang enak gitu ya, terlalu panjang ya Bapak Ibu ya. Tapi dikatakan kecap itu karena biasanya dulunya gitu ya, ceritanya itu dulunya orang-orang Indonesia itu kan dijajah Belanda. Terus kemudian kedelai diambil, diimpor ke Belanda, terus kemudian di Belanda dijadikan kecap. Nah sampai di Indonesia, terus kemudian orang Belandanya itu di atas sambil melempar botol-botol, dan orang Belanda berkata catch up. Catch up itu artinya apa Bapak Ibu? Tangkap artinya. Nah orang Indonesia pada akhirnya namanya kecap Bapak Ibu. Salah kaprah enggak? Salah kaprah ya Bapak Ibu. Tapi enggak tahu benar atau tidak. Tapi menurut saya kok
mirip-mirip ya Bapak Ibu ya, nyerempet ya. Catch up sama, oh iya namanya berarti kecap, dan begitulah namanya sampai dengan sekarang ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tapi saya tidak menemukan dari pen ke pan itu kan jauh sih Bapak Ibu ya sebenarnya. Kalau tadi catch up itu kan masih toh, kecap gitu ya, sama-sama K. Tapi ini P sama PA itu kan jauh sekali. Penta sama pante itu kan beda ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi itulah kita Bapak Ibu. Saya tidak mau menyalahkan juga Bapak Ibu ya. Nah, yang perlu kita pahami Bapak Ibu bahwa ini sebenarnya hari yang ke-50. Makanya hari ini kalau Saudara perhatikan di grup-grup kita, itu orang sudah mengatakan selamat hari Pantekosta ya, selamat hari Pentakosta ya, selamat hari Pentakosta, dan orang membuat quote-quote bermacam-macam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tetapi poin yang pertama saya kepingin kita memahami bahwa sebenarnya kita perlu tahu dulu hari-hari raya kita, dan klimaks itu sebenarnya dimulai dari Jumat Agung, Paskah, kenaikan Yesus, lalu yang terakhir adalah pencurahan Roh Kudus. Semuanya memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pertanyaan yang kedua Bapak Ibu yang ingin kita pikirkan bersama-sama, apa yang muncul di dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata Pentakosta? Apa Bapak Ibu? Hari raya orang Kristen Pak, benar Bapak Ibu ya. Pentakosta itu apa? Kita rayakan kalau sesudah Yesus naik ke surga Pak, benar. Semuanya benar Bapak Ibu, karena kan kita orang benar. Yang tidak pernah masuk penjara itu kan orang benar sih Bapak Ibu ya. Apa yang muncul dalam pikiran kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Saya wakili Bapak Ibu ya, saya yakin Bapak Ibu punya jawaban, cuma sedikit malu gitu. Dan jawabannya pasti benar, ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Betul kan ya? Kita selalu berpikir bahwa Pentakosta itu punya kaitan erat dengan penuh Roh Kudus. Kalau di gereja kita setelah kenaikan Yesus ada acara apa Bapak Ibu? Doa mencari Roh Kudus, doa kepenuhan Roh Kudus. Jadi bagi yang belum penuh, jadi bagi yang kepingin, jadi ini bahaya Bapak Ibu ya, karena direkam ini Yohanes ini, wow ini. Jadi itu 10 hari kita berusaha untuk bersama-sama berdoa dan kita mohon kepada Roh Kudus supaya memenuhi hati kita. Betul ya Yo, bahasanya ya Yo ya. Tidak salah ya Yo ya. Tadi mau keperucut salah Yo. Jadi kaitannya sama kepenuhan Roh Kudus Bapak Ibu. Banyak orang berpikir bahwa sebenarnya Pentakosta itu kaitannya erat sama penuh Roh Kudus. Lalu yang kedua, orang itu berpikir ini, penuh Roh Kudus itu berarti berbahasa roh. Nah, disclaimer saya adalah, saya tidak ngomong bahwa orang yang memiliki pemikiran atau gereja yang memiliki pemikiran bahwa penuh Roh Kudus itu berarti berbahasa roh, tidak salah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tidak salah. Tetapi koreksi saya adalah seharusnya penuh Roh Kudus berbahasa roh itu bukan menjadi satu-satunya tujuan, bukan menjadi satu-satunya tanda, bukan menjadi satu-satunya ciri, bukan menjadi satu-satunya karakteristik, tetapi merupakan salah satu. Nggak apa-apa Bapak Ibu salah satu, kita soalnya 10, salah satu kan masih dapat 9 kan ya. Salah 2 juga masih dapat 8 gitu, kecuali soalnya cuma 1, nah itu repot Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tapi ada begitu banyak orang yang mengkaitkan dengan berbahasa roh. Maka anak saya yang dulunya tidak bergereja GPPS, yang cowok karena ikut maknya, ikut gereja tertentu, terus kemudian tiba-tiba datang ke saya dan tanya, "Pak, aku kok tidak bisa bahasa roh ya Pak gitu ya, sedangkan semua temanku itu berbahasa roh." Jangan sebutkan gereja ya Bapak Ibu, jangan ya, jangan Bapak Ibu ya, cukup sebuah gereja aja Bapak Ibu ya. Jadi anak saya tiba-tiba datang gitu ya, anak saya tiba-tiba datang terus dia merasa minder, aku enggak mau lagi lah ke gereja gitu, teman-temanku bisa bahasa roh, aku enggak. Terus kemudian saya jelaskan kepada anak saya bahwa itu sebenarnya salah satu ciri, dan nanti kita akan lihat ada hal yang jauh lebih penting daripada berbahasa roh. Bukan berarti bahasa roh enggak penting, tetapi ada hal lain juga sama pentingnya dengan berbahasa roh. Nah, ini menurut saya adalah kesalahan pemikiran. Bapak Ibu kalau misalkan ditanya saya berbahasa roh enggak? Enggak, saya enggak berbahasa roh. Kalau misalkan Bapak Ibu enggak berbahasa roh, dosa enggak? Dosa kalau Bapak Ibu ya, saya enggak.
Bapak Ibu yang berdosa. Enggak ya Bapak Ibu saudara sekalian, enggak berdosa Bapak Ibu ya. Karena nanti kita akan lihat bersama-sama, tetapi ini perlu kita pahami bersama, pikirkan baik-baik gitu ya. Walaupun gereja kita adalah gereja Pantekosta, tetapi saya kepingin kita punya pemikiran yang benar, dan pemikiran yang benar itu dasarnya adalah Alkitab. Ini bukan pendapat saya ya Bapak Ibu ya, tapi pendapatnya Alkitab. Mari kita perhatikan bersama-sama. Nah, kesalahan berpikir itu sebenarnya orang-orang karena ini. Salah satu pertanyaan penting setelah peristiwa Pentakosta adalah apa yang terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan? Apakah semuanya berhenti pada bahasa lidah dan mujizat, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam? Banyak orang itu mengejar gejala luar dari Roh Kudus, tetapi mengabaikan, yang diabaikan apa? Buah dan kehadirannya. Bapak Ibu bisa membayangkan orang yang ikut doa terus kemudian carinya apa? Bukan Roh Kudusnya, carinya apa? Bahasa rohnya carinya. Loh, sudah keliru apa enggak Bapak Ibu dan saudara sekalian? Keliru dong menurut saya. Kamu mau kemana? Mau doa. Doa apa? Doa kepenuhan Roh Kudus. Terus apa nanti yang dicari? Ya supaya aku gitu ya Bapak Ibu dan saudara sekalian ya. Sekali lagi saya enggak menyalahkan ya Bapak Ibu, bukan menyalahkan ya. Saya pun ada di gereja yang sama, punya keyakinan yang sama. Tetapi ketika saya memperhatikan Alkitab berkata sedikit berbeda, maka kita sebenarnya perlu kritis terkait dengan hal itu. Nah, kalau Bapak Ibu dan Saudara perhatikan baik-baik hal ini, dikatakan begini, apakah semuanya itu berhenti pada bahasa lidah dan mujizat? Cuman berhenti di situ. Dan orang itu seringkali mengesampingkan buah dan bahkan kehadiran Roh Kudus, karena tujuannya cuma satu, datang supaya aku berbahasa roh, datang supaya aku berbahasa roh. Padahal yang paling penting sebenarnya adalah datang dan Roh Kudus berdiam di dalam hati. Terus kemudian dikatakan buah itu yang paling penting. Nah, nanti Bapak Ibu dan Saudara sekalian baca di rumah 1 Korintus pasal 12 dan 14. Paulus menuliskan tentang karunia itu 2 kali Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Di pasal yang ke-12 mulai nanti Bapak Ibu lihat mulai ayat yang keempat dan selanjutnya di ayat yang ke-7 itu Paulus berkata begini. Tiap-tiap orang itu setidaknya diberikan berapa karunia Bapak Ibu? Berapa? Ini enggak ada kaitannya sama Tritunggal Bapak Ibu ya. Enggak ada. Berapa paling tidak Bapak Ibu? 1 dong, diberikan 1 karunia. Terus kemudian Paulus berkata gini, dan tiap-tiap orang itu bisa berbeda. Diberikan karunia yang berbeda. Loh, kalau misalkan diberikan karunia yang berbeda, berbahasa roh termasuk salah satu karunia enggak Bapak Ibu? Termasuk dong. Dan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 Paulus berkata, karunia ini menasehati, berhikmat, berpengetahuan dan lain sebagainya. Bahasa roh diletakkan di bagian mana? Di bagian paling akhir Bapak Ibu. Bukan di bagian awal. Nah, saya tidak mengecilkan juga, tetapi kalau kita perhatikan, apakah Paulus, kita loh saudara, kalau misalkan kita menulis sebuah surat, yang paling penting itu diletakkan di awal atau akhir sih? Awal dong, enggak mungkin akhir. Berarti bagi Paulus, bernubuat itu bukan yang utama, yang paling utama gitu. Sekalipun mungkin kita punya pemikiran gini, loh Pak, surat saya semuanya penting, bisa jadi gitu ya. Tetapi kan artinya kalau Paulus memang merasa bahwa berbahasa roh itu yang paling utama harus ada di dalam kehidupan setiap orang, maka dia pasti meletakkan di bagian yang pertama. Ini loh yang paling penting. Terus kemudian nanti kalau Bapak Ibu dan Saudara sekalian lihat di ayat yang pasal yang ke-14, perikopnya diberi judul begini, sekali lagi tentang karunia roh. Nah, Paulus meletakkan berbahasa roh itu di bagian yang pertama. Tetapi Paulus berkata gini, apa gunanya kamu berbahasa roh kalau tidak ada yang menafsirkan? Bernubuat diletakkan di bagian yang pertama, terus kemudian Paulus berkata tentang karunia berbahasa roh. Tetapi Paulus berkata bahwa gunanya apa? Dan Paulus berkata itu kan gunanya sebenarnya untuk membangun diri sendiri, karena orang lain loh enggak tahu apa yang kita katakan. Dan Paulus lalu memberikan sebuah semacam syarat. Kalau kamu berbahasa roh, seharusnya ada orang yang menafsirkan, betul Bapak Ibu. Nah, kita ini kan seringkali gitu sih Bapak Ibu. Kita ini seringkali kalau lihat di dalam pencurahan Roh Kudus, bahasa roh yang paling penting.
Tetapi kita melupakan tanda yang lain. Ada tanda yang lain kan Bapak Ibu ya? Tanda yang lain apa? Sebelum berbahasa lidah. Ada angin yang kenceng, betul C. Terus kemudian yang kedua, lidah api. Baru kemudian yang ketiga, orang berbahasa roh. Dan beberapa orang berkata gini, oh itu kan momentum, enggak selalu gitu ya. Loh, kemudian kenapa kita harus membedakan yang berbahasa roh kok harus terus-terusan? Kan enggak fair kan ya, kalau teksnya membicarakan tiga itu seharusnya setiap pencurahan Roh Kudus, orang yang dipenuhi Roh Kudus setidaknya harusnya ada angin, yang kedua terus kemudian ada lidah api, dan yang ketiga orang berbahasa lidah. Tetapi Paulus menegaskan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, yang jauh lebih penting adalah bernubuat. Kenapa? Bernubuat itu diketahui oleh banyak jemaat dan itu membangun jemaat. Bukan berarti karunia bahasa roh tidak penting. Tetapi Paulus berkata, gunanya untuk membangun dirimu sendiri. Dan kalau memang itu ada di dalam persekutuan, maka seharusnya ada orang yang menafsirkan. Tapi saya pernah sekali ya Bapak Ibu di pusat, waktu saya masih mahasiswa. Jadi memang sudutnya berbeda. Kalau Bapak Ibu masuk kan memang ada Arjuno, ada di balkon Bromo, dan satunya adalah Arjuno gitu ya. Jadi gini sama gini kan ya gereja kita. Pernah ke pusat apa enggak ya Bapak Ibu ya? Pernah ya Bapak Ibu ya? Kita kan gereja Pantekosta pusat Surabaya. Jangan sampai enggak pernah ke sana ya Bapak Ibu. Apalagi ini dekat sekali ya. Walaupun kita ini letaknya di langit kan ya. Simo langit ya. Tingkat yang ke-12 kan ya kita. Tapi kita perlu kesawan Bapak Ibu, mendarat sedikit Bapak Ibu ya. Di sebelah kanan dan Arjuno, dan saya memang memperhatikan ada yang berbahasa roh, lalu kemudian ada yang menafsirkan. Jadi seperti saut-sautan gitu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dan itu pengalaman saya pertama kali. Jadi saya tidak akan mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada bahasa roh dan tidak ada karunia menafsirkan. Cuman yang perlu kita pahami Bapak Ibu, karunia itu kan diberikan kepada tiap orang, dan karunia itu gunanya untuk membangun jemaat. Kita ini kan digambarkan sebagai apa? Tubuh Kristus, dan kepalanya adalah Kristus. Maka semuanya harus memiliki peran. Makanya Allah berkata paling tidak satu diberikan. Entah itu asyir. Jadi asyir itu kalau enggak talenta Bapak Ibu ya, enggak karunia ya, di depan itu merengut tok gitu. Tapi kalau benar-benar asyir panggilan, orang belum datang pun sudah guyang guyu gini. Itu ya keliru Bapak Ibu ya. Kalau ada orang baru guyu Bapak Ibu ya, kalau enggak ada orang jangan guyang guyu dewe. Bisa ditangkap nanti sama Satpol PP Bapak Ibu. Beda ya Bapak Ibu, tapi kalau asyir itu kan maksudnya di rumah ada apapun gitu, dia tetap menjalankan tugasnya dengan sangat baik gitu. Bermain musik kalau enggak talenta, kalau enggak bakat gitu. Nah ada orang-orang yang diberikan lebih dari satu. Dan kita ditugaskan untuk terus mengembangkan karunia kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi termasuk salah satunya berbahasa roh, tetapi kita perlu memahami bahwa ada hal lain yang sama pentingnya dengan berbahasa roh, dan dikatakan itu adalah buah dan kehadiran dari Roh Kudus. Yang kedua saya menuliskan bukan hanya bahasa lidah, tapi juga bahasa kasih yang terwujud dalam bentuk berbuah Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi kalau saya ditanya, Pak, apakah bahasa roh penting? Penting. Tetapi berbuah juga sangat penting. Jadi kehadiran Roh Kudus itu seharusnya paling tidak itu membuat kita menghasilkan buah Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah kita akan membahas dua hal. Yang pertama apa itu Pentakosta, dan yang kedua adalah buah apa sih sebenarnya yang terlihat ketika kita memperhatikan cara hidup jemaat mula-mula. Pertama Bapak Ibu, apa itu Pentakosta? Saya akan cepat saja. Yang pertama dari bahasa Yunani Pentekoste gitu ya, Pentekoste yang artinya adalah yang ke-50. Sebuah festival perayaan pada hari yang ke-50 setelah Paskah. Dan sumbernya kalau kita meruntut ke belakang itu dari Perjanjian Lama, yaitu Ulangan pasal 16 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Jadi bangsa Israel itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, setelah mereka Paskah gitu ya. Setelah mereka Paskah lalu kemudian mereka panen. 7 minggu mereka melakukan panen dan mereka bersukaria di dalam panen itu. Salah satu yang diingat oleh mereka adalah mereka sudah dibebaskan dari mana Bapak Ibu? Dari mana Bapak Ibu?
Dari mana? Sumatera Bapak Ibu? Enggak ya, Mesir Bapak Ibu dan saudara sekalian ya. Dari Mesir terus kemudian mereka dibebaskan. Mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan. Lalu kemudian di PB pada akhirnya jadi perayaan Festival Pentakosta. Kenapa? Karena ada panen raya juga pada waktu itu yang Bapak Ibu sampaikan tadi. 3.000 jiwa, itu bukan sedikit ya Bapak Ibu ya, 3.000 jiwa ya. Jadi dipanen juga, nah disepadankan antara Ulangan 16 dengan Pentakosta. Itu sejarahnya Bapak Ibu. Yang kedua kita akan lihat buah Pentakosta bagi orang percaya. Dan saya akan memulai mengapa sih sebenarnya berbuah itu penting. Bapak Ibu, setiap orang diminta untuk berbuah, menghasilkan buah itu harus. Tidak ada satu orang pun Yesus ngomong kamu tidak usah menghasilkan buah ya. Semua harus berbuah. Dan kelahiran Roh Kudus itu salah satunya adalah supaya orang percaya menghasilkan buah. Yang pertama Bapak Ibu, karena tujuan Allah menciptakan kita adalah supaya kita menghasilkan buah. Yohanes 15 membicarakan tentang apa? Pokok anggur. Jadi orang itu harus tinggal di dalam Kristus supaya pada akhirnya menghasilkan buah. Yakobus 2 mengatakan, seperti tubuh tanpa roh, iman tanpa perbuatan adalah mati Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak menghasilkan buah, iman kita itu belum dapat dikatakan sebagai iman yang sejati. Beriman kepada Yesus, iya, tetapi iman kita belum iman sejati. Karena iman yang sejati itu ditandai dengan melakukan perbuatan-perbuatan Allah, dan itu berarti berbuah. Lalu kemudian kesaksian bagi dunia Bapak Ibu, Matius 5 ayat yang ke-16. Dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terus kemudian kata-katanya begini, supaya siapa yang dipermuliakan Bapak Ibu? Bukan kita, tetapi yang dipermuliakan adalah Bapa kita. Jadi berbuah tujuannya adalah supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Matius 3 ayat yang ke-8 dikatakan gini, jadi hasilkanlah buah-buah pertobatan. Kenapa tidak dikatakan sikap-sikap pertobatan? Kenapa tidak dikatakan tindakan-tindakan pertobatan? Tetapi dengan jelas dikatakan buah-buah pertobatan. Dan Bapak Ibu bisa bandingkan dengan yang dikatakan Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai dengan selanjutnya. Di sana ada buah-buah roh. Hafal Bapak Ibu? Kesetiaan, kelemah lembutan, kebaikan gitu ya. 9, saya juga tidak hafal Bapak Ibu dan saudara sekalian ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Terus kemudian pengendalian diri gitu. Ada beberapa. Tetapi yang pasti, jadi ciri orang yang mengatakan dirinya sudah bertobat Bapak Ibu, itu adalah dari buahnya Bapak Ibu. Itu sebabnya beberapa orang mengatakan gini, bahasanya saja bahasa roh, tapi kalau sama orang lain bahasanya adalah bahasa apa Bapak Ibu? Nah, saya tidak menyebutkan ya Bapak Ibu, semoga tidak masuk rekaman ya Bapak Ibu ya. Kelihatannya berbahasa roh, itu yang sering kali kita sampaikan kepada orang lain dan kita ngomongin orang, itu loh bahasa rohnya tingkat dewa, tapi kalau sama orang lain kok bahasanya menyakitkan hati gitu ya, dan lain sebagainya. Maka saya katakan di bagian yang kedua tadi, yang paling penting bukan bahasa roh, tetapi bahasa kasih. Itu juga sama pentingnya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bagaimana kita menerapkan bahasa roh kita kepada diri kita maupun kepada sesama kita. Apakah orang yang berbahasa roh itu pasti orang yang sudah diselamatkan? Apakah orang yang bisa berbahasa roh itu pasti orang yang sudah mengalami pertobatan? Saya tidak menghakimi. Tetapi kalau kita lihat Alkitab, maka kita bisa sepadankan. Kalau Alkitab berkata gini, bertobat itu bisa dilihat dari buahnya. Saudara perhatikan Alkitab aja mengatakan iblis itu bisa menjelma sebagai apa? Malaikat terang loh Bapak Ibu. Jadi apa yang tidak bisa dilakukan oleh iblis? Dunia memang diserahkan kepada iblis sampai nanti Kristus datang yang kedua kali. Bukan berarti Kristus tidak berkuasa. Tetapi memang salah satu ujian yang harus kita hadapi terkait dengan penguasa udara di dalam Efesus pasal yang ke-6. Dan kita harus menang. Caranya menang ya di dalam Kristus. Itu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah yang ketiga, karena berbuah itu merupakan salah satu ciri utama penuh Roh Kudus menurut saya. Jadi saya tidak katakan satu-satunya, enggak.
Saya tetap mengatakan salah satu ciri utama. Karena apa? Karena saya tetap memberi ruang pada bahasa roh, bernubuat dan lain sebagainya. Lihat di Efesus 5 ayat 18 sampai yang ke-21 Bapak Ibu. Di sana dikatakan bahwa janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi penuhlah dengan roh. Dan ketika Paulus berkata penuh dengan roh, Paulus tidak berkata langsung berbahasa lidah ya, berbahasa roh, enggak. Paulus berkata begini, bermazmurlah di dalam puji-pujian, ucapkanlah syukur, terus milikilah kerendahan hati. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang paling penting bahasa roh atau sebenarnya buah. Kalau Alkitab mengatakan beberapa yang lain bahasa roh itu cuma dituliskan di dalam Kisah Rasul. Tetapi yang lain justru memperlihatkan bahwa ada aspek yang sama pentingnya dengan bahasa roh dan itu menghasilkan buah Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Galatia 5 juga sama menjelaskan hal itu. Cara berbuahnya tentu saja harus berakar, bertumbuh dan berbuah dan ini tentu saja di dalam Kristus Yesus. Yang kelima Bapak Ibu, menurut saya berbuah itu dimulai dari mana? Jangan keluar dulu terlebih dahulu Bapak Ibu. Dimulainya dari keluarga kita. Baru kemudian lingkungan, baru kemudian bangsa, baru kemudian dunia. Pak, kok jauh banget dunia? Ya karena memang amanat agung memerintahkan kita demikian. Pergilah, jadikanlah semua, bukan lingkungan kita aja, tetapi semua bangsa menjadi murid kita. Jadi semua punya tugas yang sama untuk memberkati bangsa dan menjadi berkat untuk bangsa Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Yang paling penting adalah keluarga kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Apakah kita menjadi cermin yang baik, teladan yang baik di dalam keluarga kita? Baru kemudian kita memikirkan orang lain dan lain sebagainya. Yang keenam Bapak Ibu, ada sebuah konsekuensi loh. Jangan dipikir enggak ada. Jika kita tidak mau berbuah, Yohanes 15 ayat yang kedua mengatakan begini, ranting itu akan diapakan Bapak Ibu? Potong. Dan dipotong bukan hanya sekedar dipotong, dibiarkan, lalu kemudian dibakar loh. Habis Bapak Ibu. Tidak ada sisa sama sekali, dipotong dan dibakar. Tidak ada gunanya. Dan di Yesaya pasal 5 ayat yang keempat di sana dikatakan begini, Allah itu sering kali kecewa dengan umat percaya. Umat percaya itu termasuk kita Bapak Ibu. Karena apa? Karena Allah sudah memelihara kita, memberi kasih setia kepada kita. Tetapi ujung-ujungnya kita ini menghasilkan buah. Tetapi buah anggurnya itu asem Bapak Ibu. Dan kata asem di sana di dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata beusim. Bukan hanya sekedar asem Bapak Ibu. Ada beberapa orang yang suka dengan rasa asem. Makan asem terus kemudian matanya gini-gini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Iya kan? Tapi suka. Saya dulu waktu kecil suka sekali makan belimbing uluh. Itu kan kuacut ya Bapak Ibu ya. Tapi seneng saya makan gitu ya. Sambil kier-kier gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih bisa dinikmati. Tetapi beusim mengatakan yang dimaksud dengan asam di situ adalah busuk Bapak Ibu. Kalau busuk masih bisa dinikmati enggak Bapak Ibu? Enggak iso Bapak Ibu. Busuk itu dipetik terus dibuang Bapak Ibu. Enggak ada gunanya. Dan Allah kecewa. Di ayat-ayat selanjutnya dikatakan kalau engkau tidak bertobat dan segera menghasilkan buah, maka hukuman Allah yang bakalan terjadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi penting untuk berbuah Bapak Ibu. Nah mari kita lihat bersama-sama di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Seharusnya kalau kita penuh dengan Roh Kudus Bapak Ibu, dipenuhi dengan Roh Kudus, ini Pentakosta, Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka buah pertama menurut saya adalah ketekunan. Di ayat 42 dikatakan dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul. Ketekunan dalam bahasa Yunani itu ada dua kata yang digunakan yaitu hupomone dan proskartereo. Apa bedanya Bapak Ibu? Hupomone itu munculnya di beberapa bagian dan kaitannya sama kekuatan untuk bertahan. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, hupomone ya kata Yakobus, hupomone ya kata Paulus, dan itu berarti gini, kuat, kamu pasti kuat, kamu punya ketahanan di dalam Tuhan. Tetapi Bapak Ibu di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Lukas tidak menggunakan kata hupomone. Lukas menggunakan kata proskartereo, yang artinya apa? Ini menarik buat saya Bapak Ibu. Artinya gini, secara terus menerus
menghadiri, itu pertama. Secara terus-menerus, yang kedua, mempersembahkan diri mereka. Jadi bukan untuk bertahan di dalam penderitaan Bapak Ibu, tetapi buah roh yang pertama, supaya kita semakin tekun, dan digunakan kata proskartereo yang artinya gini, kita ini mengabdikan hidup kita for something, untuk sesuatu. Dan sesuatu itu apa? Mari kita lihat. Yang pertama adalah pengajaran. Dan pengajaran itu berarti terkait apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Dikatakan dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul. Loh Pak, kok enggak Alkitab? Ya karena memang rasul-rasul pada waktu itu masih ada. Rasul-rasul terus-menerus mengkhotbahi mereka, memberikan renungan kepada mereka Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Alkitab itu kan ditulis, salah satu alasannya karena rasul-rasul sudah tidak ada. Saksi-saksi juga sudah tidak ada, maka kemudian diperlukan writing tradition, tulisan-tulisan, supaya jadi untuk selama-lamanya, baku gitu loh Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kenapa sih firman Tuhan itu penting? Mazmur 119 mengatakan karena tanpa firman Tuhan, kita tidak akan dapat melangkah satu langkah pun. Yang kedua, 2 Timotius 3 mengatakan firman Tuhan itu theopneustos, dihembusi oleh roh Allah. Karena itu firman Tuhan dibandingkan dengan buku-buku yang lain, itu punya sifat menghidupkan. Betul ya Bapak Ibu? Menguatkan kita. Berulang kali kita baca Alkitab, ketika kita sungguh-sungguh, kita merasa gini, iya aku disegarkan, aku dikuatkan. Pernah enggak sih Bapak Ibu? Pernah ya Bapak Ibu ya? Jangan sampai enggak pernah ya Bapak Ibu ya. Baca terus kemudian ketika baca sesuatu terus, oh iya Tuhan terima kasih, aku bersyukur buat remamu pada hari ini, walaupun saya tidak setuju dengan kata rema sebenarnya. Tapi enggak apa-apa lah, kalau misalkan untuk hal yang positif enggak apa-apa gitu ya. Sesuatu yang mengena untuk kita, terus kemudian menguatkan kita, dan memampukan kita untuk dapat menjalani kehidupan dengan baik. It's okay Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Enggak apa-apa, pernahkah kita merasakan itu? Dan itu karena firman Allah itu memang ada sesuatu yang hidup, ada nafasnya Allah, divine breath gitu ya, nafasnya Allah, bukan breath Bapak Ibu ya, breath, nafasnya Allah, menghidupkan Bapak Ibu. Makanya gunanya apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, dengan baca loh kita langsung tahu, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Yang kedua Bapak Ibu, persekutuan atau koinonia. Masih ingat tugas orang percaya apa? Ada 3, koinonia, diakonia, dan marturia. Koinonia itu apa Bapak Ibu? Koinonia itu berarti asosiasi, kemitraan, tapi juga ada unsur keintiman, dan ada unsur berbagi di sana. Jadi bukan hanya pergi ke gereja, datang, duduk, diam, enggak Bapak Ibu. Itu yang salah satu yang saya lakukan. Kenapa saya tidak di gereja yang besar terus kemudian pindah ke gereja yang kecil? Karena bagi saya gitu ya, saya lebih suka dengan yang satu dengan yang lain itu saling mengenal Bapak Ibu. Ini bukan berarti saya terus menyalahkan gereja besar, enggak ya. Saya ketika pertama kali masuk gitu, kuliah terus kemudian duduk, terus kemudian ibadah sore gitu. Saya kaget sekali, kanan kiri enggak kenal gitu kan ya. Terus kemudian kalau ibaratkan dalam bentuk pujian gitu ya, ada pujian yang mengatakan kau datang dan pergi apa Bapak Ibu? Sesuka hati gitu ya. Jadi walaupun duduknya bersebelahan gitu, tapi dari awal sampai akhir lirik-lirikan aja enggak loh Bapak Ibu ya. Lirik-lirikan enggak. Terus kemudian ketika ibadah selesai, ya udah satu ke kanan, satu ke kiri, apalagi pintunya kan banyak Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau ketemu dengan orang yang agak baik, ya saya disalami lah Bapak Ibu ya. Kalau ada yang lebih baik saya berharapnya ada amplop yang nempel, tapi tidak ada Bapak Ibu. Tapi itu, nah sekarang ketika misalkan kita di gereja kecil gitu ya, bukan kecil dalam arti apa, kecil dalam arti jangan salah paham ya Bapak Ibu ya, jangan ya. Tapi berjemaat atau jemaat lokal gitu Bapak Ibu, disalami keluar, itu menyenangkan loh Bapak Ibu. Dulu saya ketemu sama hamba Tuhannya aja mungkin setahun sekali kalau saya turun terus kemudian bersalaman. Kalau enggak turun, enggak akan ketemu dengan hamba Tuhannya. Dan enggak semua orang lewat pintu tersebut gitu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah,
Koinonia itu artinya ada keintiman dan ada berbagi Bapak Ibu. Dalam Kisah Rasul 2, persekutuan itu diwujudkan melalui apa? Kebersamaan, kesatuan dalam ibadah rutin, pemberian bantuan material. Sekali lagi ini bukan berarti semuanya diberikan ya Bapak Ibu. Nah, catatan penting saya yang ketiga adalah kita harus menjadi anggota jemaat gereja lokal. Ini bukan simpatisan. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau kita punya gereja di tempat ini, lalu kemudian kita berkomitmen di gereja ini. Karena berarti Bapak Ibu cocok dengan gereja ini, Bapak Ibu merasa di sini Bapak Ibu bisa bertumbuh bersama. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak jadi anggota, itu bagi saya seperti sebuah pohon yang baru ditanam 2 hari, cabut lagi terus pindah ke tempat lain, cabut lagi pindah ke tempat yang lain, hasilnya berbuah enggak Bapak Ibu? Enggak akan Bapak Ibu berbuah. Ujung-ujungnya mati Bapak Ibu, atau tambah kurus, tambah kurus, tambah kurus. Enggak akan Bapak Ibu, karena harus berakar. Nah, kalau Bapak Ibu di jemaat lokal jadi anggotanya, Bapak Ibu akan punya kesempatan melayani, Bapak Ibu akan punya kesempatan untuk dilayani, dan menggunakan semua karunia yang kita miliki. Maka menurut saya ini harus Bapak Ibu. Saya pernah menyampaikan satu tema tentang tertanam di gereja lokal. Setia Bapak Ibu, bukan hanya setia pada Kristus, tetapi juga setia pada gereja Bapak Ibu. Setia pada gereja. Dan itu adalah pentingnya persekutuan. Yang ketiga, berdoa saya tidak jelaskan karena memang berdoa itu sudah menjadi bagian hidup kita. Yang kedua, ciri yang muncul adalah sukacita Bapak Ibu. Lihat, mereka makan, dan kenapa Lukas harus menambahkan dengan kata gembira Bapak Ibu? Karena memang salah satu ciri dipenuhi Roh Kudus adalah bersukacita. Ini sekali lagi bukan yang tadi Bapak Ibu ya, oh ya saya sukacita keluar gereja, mesem Bapak Ibu ya, lihat tanaman, pohon dan lain sebagainya, mesem enggak. Tapi sebenarnya sukacita itu kan wujudnya macam-macam, salah satunya adalah terus-menerus memuji Tuhan. Pernah enggak kita punya teman gitu? Saya punya Bapak Ibu, beberapa teman saya itu pokoknya begitu masuk mobil bareng gitu, terus kemudian walaupun tidak ada kata-katanya tetapi ada bukan itu lagunya Bapak Ibu ya, bukan itu lagunya ya, lagunya tentu saja rohani Bapak Ibu ya, bukan lagu yang itu gitu ya. Dalam bentuk pujian Bapak Ibu, dan pujian itu mewakili ucapan syukur kita kepada Allah. Tidak mungkin orang memuji Tuhan terus ingatnya utang terus, tidak mungkin Bapak Ibu. Ingatnya pasti kepada Allah terus kemudian bersyukur. Dan teman saya selalu mengatakan semua karena anugerah Tuhan yang semua karena anugerah Tuhan. Luapan ucapan syukur itu loh Bapak Ibu penting dalam bentuk puji-pujian kita. Maka gembira, rendah hati, dan itulah yang membuat disenangi oleh semua orang Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan itulah yang membuat Allah terus-menerus menambahkan jiwa-jiwa. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga adalah Roh Kudus itu mendorong kita. Buahnya adalah apa Bapak Ibu? Tidak ada yang lain. Harus bersaksi, menceritakan kasih Tuhan. Saya ambil di dalam Kisah Rasul yang sama, 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Yesus turun ke atas kamu. Kalau Bapa turun ke atas kamu. Tidak. Ini bagiannya siapa? Roh Kudus. Ada kuasa dinamis. Dinamis itu cikal bakalnya kata dinamit itu loh Bapak Ibu. Ledakan besar. Jadi kalau misalkan kita dipenuhi Roh Kudus, seharusnya hidup kita meledak. Meledak untuk apa? Meledak untuk menjadi saksi. Dan kalau Roh Kudus turun, kalau tidak mau bersaksi Pak, kita perlu mempertanyakan gitu ya. Kita perlu mempertanyakan apakah kita sudah penuh Roh Kudus atau belum. Roh Kudusnya ada, penuhnya ya itu. Yang kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-11. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mazmur 19 mengatakan langit saja menceritakan tentang kemuliaan Allah. Cakrawala menceritakan kemuliaan Allah. Saya tambahkan ayat firman Tuhan. Masa kita tidak sih? Gitu kan ya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Maka saya mendorong setiap kita, tidak harus langsung, tetapi mari kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar Bapak Ibu dan saudara sekalian. Maka ketika di Grab,
bersama dengan anak saya terus memulai percakapan. Kemarin kebetulan dua-duanya Kristen, tapi sama-sama tidak suka pergi ke gereja. Banyak enggak Bapak Ibu? Banyak. Kristen tapi tidak pergi ke gereja. Terus koinonianya dari mana? Kebersamaannya di mana? Keintimannya di mana Bapak Ibu dan saudara sekalian? Tidak akan bertumbuh Bapak Ibu kalau kita tidak berkoinonia. Kita tidak akan bisa berdiakonia, kita tidak akan bisa bermarturia atau bersaksi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pentingnya bersaksi itu seperti apa? Saya kasih satu quote Mahatma Gandhi ini yang terakhir. Bapak Ibu, suatu ketika Mahatma Gandhi pernah berkata gini, saya suka, apa Bapak Ibu? Bukan suka dengan kita, dia suka dengan Kristus kita. Kalimat yang kedua seharusnya menohok setiap kita. Tetapi saya tidak suka orang Kristen. Kenapa? Mahatma Gandhi mengatakan mereka tidak seperti, ada begitu banyak orang yang bangga dengan karunia berbahasa roh. Tetapi apakah mereka menghasilkan buah seperti bahasa roh mereka? Bapak Ibu, kita tidak perlu berbahasa roh. Kalau Tuhan memberikan karunia itu, terima dan syukuri. Tetapi yang jauh lebih penting adalah supaya kita apa Bapak Ibu? Menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala kita. Bapak Ibu, di hari Pentakosta ini, saya yakin di setiap kita ada Roh Kudus. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kita memfungsikan Roh Kudus.